Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wijayanti. Saya adalah guru di SMKN 1 Bakung. Sekaligus saya juga menjadi mahasiswa PPG Daljab 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMKN 1 Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Praktek pembelajaran hari ini saya laksanakan pada kelas 10 pada materi larutan dan sifat-sifatnya dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pada akhirnya kita dapat berkumpul di sini untuk belajar IPAS mengenai larutan dan sifat-sifatnya. Nah, hari ini tanggal 6 Oktober 2022, sekaligus pelajaran kita akan saya gunakan sebagai syarat untuk uji kinerja PPG dalam jabatan UM 2022. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, belum mulai bacaan dan ini mulai sudah terjun dulu. Mulai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra, Java, Desta, Said, Dinda, Haikal, Ika, Ike, saya buka dulu. Nah, siapa ini ya? Pak Jokowi itu, Pak kita dengar Pak Jokowi bilang apa? Presiden Jokowi menyatakan belum akan mengumumkan era endemi untuk Indonesia. Jokowi tak ingin terburu-buru mengikuti jejak Amerika Serikat. Menurutnya, otoritas yang berwenang mengumumkan pandemi berakhir ialah WHO. Jokowi menegaskan posisi Indonesia terkait masalah ini akan sangat hati-hati. Sebab kasus COVID-19 di beberapa negara menunjukkan kenaikan. Ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia. Mengumumkan pandemi COVID-19 telah berakhir. Meski diakui, Amerika Serikat masih memerangi virus ini. Sementara, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menilai akhir pandemi sudah dekat. Kalau untuk Indonesia, indikatornya ialah jumlah kasus COVID-19 dunia yang terus menurun. Tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi sudah selesai. Ada di satu dua negara yang sekarang ini juga COVID-nya mulai bangkit naik. Hati-hatian juga sangat kita butuhkan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari pernyataan Pak Jokowi tadi, beliau menyatakan bahwa apa pernyataannya tadi? Pandeminya sudah berakhir apa belum? Belum. Jadi kita masih tetap harus berhati-hati. Nah, untuk melakukan pencegahan baik terhadap COVID maupun terhadap penyakit yang lain seperti sekarang musim sakit, teman-teman banyak yang tidak masuk. Ada hal yang harus kita lakukan. Tahu 3M? Apa 3M? 1. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Mungkin kalau kita sudah diizinkan bebas tidak menggunakan masker dan tapi kita harus tetap rajin untuk mencuci tangan karena tangan adalah penyebaran dari segala penyakit dan virus. Kalau tidak ada air, bagaimana kita mencuci tangan?
Gimana? Gimana? Hand sanitizer. Nah, ada hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu bentuknya ada dua. Ada yang berbentuk gel dan ada yang berbentuk cair atau larutan. Biasanya kalian lebih sering pakai yang mana? Air. Yang air, kenapa banyak yang air? Lebih apa? Sebenarnya karena banyak tersedia di mana-mana ya. Nah, tapi kenapa banyak tersedia di mana-mana? Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca literatur dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis konsep larutan dengan cermat. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menerapkan cara menyatakan konsentrasi larutan kimia dengan cermat. Kemudian yang terakhir, ketiga, setelah menyimak tayangan video dan melakukan diskusi, peserta didik mampu merancang pembuatan larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu dengan tepat. Jadi pembelajaran yang akan saya berikan hari ini adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Dikasih masalah berarti. Sintaknya ada 5. Nanti kita lakukan hari ini sesuai sintaknya. Nah, untuk kriteria penilaian seperti biasa ada 3 kriteria penilaian yang akan saya lakukan untukmu. Yaitu yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti setelah pembelajaran seperti biasa mengerjakan tulis di mana? Di Google Form. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilannya melalui presentasi. Yang dinilai adalah sistematika, penggunaan bahasa, ketepatan intonasi, kejelasan artikulasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap, yaitu observasi selama pembelajaran. Jadi harus teliti dan cermat. Kita mulai dari kriteria pertama. Jadi silahkan membentuk kelompok sesuai kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin dengan tertib ya. Jadi ya, materi pertemuan kita nah ini belakang kelihatan ya? Iya. Oke, materi pertemuan kita yaitu yang pertama nanti kita pelajari pengertian larutan, kemudian pembentukan larutan, jenis-jenis larutan, kemudian satuan konsentrasi larutan, dan yang terakhir adalah pembuatan larutan. Nah, kita mulai dari pengertian larutan. Jadi larutan adalah campuran yang bersifat homogen dari 2 atau lebih zat. Adakah yang masih bingung antara larutan homogen dan heterogen? Bisakah kalian membedakannya? Bisa? Coba kita bayangkan dulu ya. Misalnya saya punya air panas dan teh yang dicelup.
Habis itu teh celupnya diambil. Air teh ini bisa dipisahkan mana tehnya mana airnya? Bisa apa enggak? Bisa kelihatan terpisah enggak mana tehnya sama mana airnya? Tidak. Nah, kalau saya punya es cendol, ada larutan, ada gula, ada butiran cendol, antara air sama cendolnya kelihatan terpisah apa enggak? Kelihatan. Nah, yang kelihatan dengan mata bisa dilihat terpisah itu namanya larutan heterogen, sementara yang sama adalah larutan homogen. Nah, komponennya ada dua, ada pelarut dan zat pelarut. Pelarut itu namanya solvent, zat pelarut itu solut. Misal garam dimasukkan ke dalam air. Garam 1 sendok dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk. Larutnya air apa garam? Kenapa? Yang jumlahnya lebih banyak. Zat larutnya garam. Pintar. Nah, ini adalah contoh larutan biner. Larutan biner adalah apa? Larutan biner? Ada yang tahu? Gak ada? Ya, nanti dicari. Nah, proses pembentukan larutan seperti ini, Cah. Ada berbagai macam, nanti bisa dibaca. Oh, kalian sudah baca kan ya? Sudah belajar apa belum sebelum pelajaran? Sudah. Nah, ini adalah pembentukan larutannya. Kemudian proses pelarutan itu seperti ini. Ini adalah solvent, partikel solvent. Solvent tadi apa? Pelarut. Kalau solut, zat pelarut. Jadi zat pelarutnya biasanya partikelnya lebih rapat karena berupa padatan. Nah, ini agak sedikit lebih renggang pelarutnya, kemudian bersolvasi namanya, membentuk larutan. Nah, jenis larutan ada 3. Dibedakan dari konsentrasi zat pelarutnya, ada larutan pekat dan encer. Larutan pekat apa aja? Pekat itu bagaimana? Kental. Itu artinya zat terlarutnya jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan kalau larutan encer, berarti zat terlarutnya sedikit. Nah, dari tingkat larutan ada larutan jenuh, larutan tidak jenuh. Larutan jenuh itu larutan, kalau dinamakan larutan lewat jenuh, jika larutan tersebut sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut. Gimana Bu contohnya? Misalnya tetap air garam tadi. Airnya 1 gelas, dikasih garam 1 sendok, kemudian diaduk. Larut nggak garamnya? Larut. Kalau saya kasih 10 sendok, larut apa enggak? Mungkin larut tapi lama. Kalau saya kasih, misalnya gelasnya kan cuma 1 gelas ya airnya, gulanya 1 gelas juga, bisa melarutkan nggak ini airnya? Nah, kondisi saat air tidak bisa melarutkan kembali garam itu namanya larutannya sudah lewat, sudah tidak mampu lagi untuk melarutkan. Tuh. Kemudian ditinjau dari gimana? Saya lanjutkan ya.
larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Ada yang tahu elektrolit itu apa? Mengandung mengandung listrik. Kalau listrik itu berarti ada ion positif sama negatif. Kalau yang non elektrolit ya berarti tidak mengandung ion positif dan negatif. Nah, ini berdasarkan sifatnya ada asam dan basa. Kemudian berdasarkan satuan konsentrasi. Nanti silahkan dibaca kembali di materinya. Dan ini pembuatan larutan. Jadi pembuatan larutan itu bisa berupa padatan sumbernya atau berupa larutan yang lebih pekat. Misalnya seperti ini. Contoh larutan dari padatan adalah misalnya melarutkan gula atau garam dalam air. Gula atau garam kan sifatnya padat. Kalau zat terlarut yang berupa larutan yang lebih pekat, dirimu tahu juroh ya? Juroh itu apa? Larutan gula pekat kan ya? Nah, biasanya kalau mau digunakan harus diencerkan dulu, tapi bentuknya juroh kan sudah cair tapi pekat. Nah, itu termasuk dalam zat terlarut yang berupa larutan lebih pekat. Coba lihat videonya dulu. Lakukan dulu cara pembuatan larutan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara pembuatan larutan dari bahan padat. Kalian tahu nggak sih bagaimana caranya membuat larutan natrium klorida 0,05 molar sebanyak 100 ml? Yuk kita simak caranya berikut ini. Langkah pertama, menghitung jumlah padatan yang akan ditimbang. Untuk menghitung jumlah zat yang akan ditimbang, kita gunakan rumus molaritas, sehingga kita dapat rumus massa sama dengan molaritas dikali mR dikali volume larutan dibagi 1000. Sehingga kita memperoleh hasil penimbangan adalah 0,29 gram. Langkah kedua, persiapan alat dan bahan. Sebelum melaksanakan praktikum, kita harus memakai alat pelindung diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan sepatu. Untuk penimbangan, kita memerlukan alat timbangan digital, gelas arloji. Dalam hal ini, kita bisa mengganti dengan beker gelas untuk memudahkan pelarutan, spatula untuk mengambil padatan, dan padatan NaCl. Larutan yang akan kita buat adalah 100 ml, maka kita menggunakan labu takar ukuran 100 ml. Corong untuk membantu memasukkan larutan, pengaduk untuk membantu pelarutan, pipet tetes, aquades, penampung aquades, dan botol untuk menampung larutan yang kita buat. Langkah ketiga, menimbang padatan. Sebelum melakukan penimbangan, kita harus membersihkan piringan timbangan, karena sedikit saja kotoran yang ada akan mempengaruhi hasil penimbangan. Tancapkan timbangan ke sumber listrik, tekan tombol on-off, tunggu sampai benar-benar menyala. Kita bisa melakukan penimbangan dengan cara mentera timbangan. Caranya, letakkan wadah timbang pada piring timbangan, kemudian tekan tombol tera, menunjukkan angka 0. Dalam hal ini, wadah penimbang tidak ikut dalam penimbangan. Kemudian, kita masukkan padatan NaCl yang akan ditimbang sampai angka menunjukkan 0,29 gram, sesuai dengan hasil perhitungan. Saat menimbang, pastikan tidak ada padatan yang tercecer dari wadah timbangan.
Setelah selesai menimbang, tutup kembali wadah padatan dengan rapat, supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam padatan. Matikan timbangan digital dan cabut colokannya dari sumber listrik. Bersihkan timbangan dan pastikan tidak ada padatan yang tertinggal pada piring timbangan. Langkah keempat, melarutkan padatan. Larutkan padatan NaCl yang telah ditimbang menggunakan Aquades. Banyaknya Aquades yang digunakan sekitar 1/4 labu ukur. Gunakan batang pengaduk untuk mempercepat pelarutan. Masukkan larutan ke dalam labu takar 100 ml dengan menggunakan bantuan corong. Pastikan saat menuang larutan tidak ada larutan yang tumpah, karena jika ada larutan yang tumpah maka akan mengurangi konsentrasi larutan yang akan dibuat. Bilas wadah untuk melarutkan padatan tadi dengan menggunakan Aquades minimal sebanyak 2 kali bilasan. Pastikan Aquades yang digunakan untuk melarutkan padatan dan untuk membilas wadah jumlahnya tidak melebihi tanda batas labu takar. Jika melebihi tanda batas, maka pekerjaan harus diulang dari awal dari mulai penimbangan. Selanjutnya, bilas batang pengaduk dan bilas juga corong yang digunakan. Tambahkan Aquades sampai mendekati tanda batas. Perhatikan leher labu takar. Jika Aquades tidak turun sempurna atau masih terdapat butiran Aquades pada leher labu takar, maka bisa dikeringkan dengan menggunakan tisu atau kertas saring. Hati-hati jangan sampai tisu ikut tercelup dalam larutan. Selanjutnya, gunakan pipet tetes untuk menambahkan Aquades sampai tanda batas. Teteskan Aquades tepat di tengah supaya tidak membasahi leher labu takar. Saat menambahkan Aquades, perhatikan pandangan mata kita harus sejajar dengan tanda batas pada labu takar. Untuk larutan bening, batas bawah larutan harus menempel pada batas labu takar. Sudah selesai, tutup labu takar, lalu lakukan penghomogenan. Lakukan penggojogan kurang lebih sebanyak 18 kali sampai larutan benar-benar tercampur merata. Pembuatan larutan sudah selesai. Selanjutnya kita dapat menampung larutan dalam botol penampung. Ingat untuk memberikan label pada botol penampung dengan menuliskan nama larutan dan konsentrasi yang dibuat. Bilas botol dengan sedikit larutan yang akan kita masukkan. Lakukan cukup 1 kali pembilasan. Oke, itu tadi ya, kalian bisa lihat selanjutnya di video yang sudah Bu Dia kirimkan. Boleh dilihat berulang-ulang. Saya mau tanya, tadi pada video ada adegan membersihkan timbangan. Fungsinya buat apa? Kotorannya agar tidak mengganggu hasil penimbangan. Nah, sudah, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan bersama-sama. Setelah itu maju nanti
sampai apa ini? Tetes yang buat tetes yang ada meja-tanya karet warna merah. Bahannya kalau membuat larutan gula, selain gula berarti butuh apa lagi? Kita ada ya, boleh tanya. Iya, air yang dimurnikan namanya murnikan lagi. Namanya aqua bides. Yang kamu tulis di sini cukup aqua. Aquades. Alat belum bahan. Loh, itu termasuk alat apa bahan? Ayo. Bahan. Iya. Bahan Membuat larutan dari bahan padat. baru. Masih kita tadi. Buka aja lagi. Coba. Buka aja. Gak ada sinyalnya loh. Loh, itu membuat apa? Itunya. Berarti ada dua. Kenapa? Ya iya. Ya iya. Oh, benar. Gampang ya. Nah, terus jumlahnya berapa? Ditulis di situ. Jumlah. Jumlahnya berapa? Coba di. Baik anak-anak, sudah selesai presentasinya? Sudah. Siapa mau presentasi dulu kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, oke, silahkan maju untuk kelompok 1. Liam Law untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan saluran dari sifat-sifatnya. Apa tujuan partikel dalam video membuat larutan dari bahan padat? Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam tersebut? Alat jas lab, masker, sarung tangan, sepatu, gelas digital, gelas halogen, spatula, pengaduk, pipet, tetes, botol semprot, botol bravo. Bahan aquades, padatan dan apa saja larutan yang dalam praktek pembuatan larutan? Langkah pertama, menghitung jumlah padatan yang akan ditindak. Langkah kedua, persiapan alat dan bahan. Langkah ketiga, menimbang padatan dan menentukan dalam padatan. Apa saja kesalahan dari praktik tersebut untuk membuat larutan juga untuk membuat larutan juga tidak harus sama dengan alat tersebut, bisa diganti dengan yang ada saja. Ada pertanyaan untuk poin E? Kelompok 1 lagi, oke, silakan. Apa saja alat dan bahannya? Jas lab, masker, sarung tangan, sepatu, bahan digital, gelas halogen, spatula, pengaduk, pipet tetes, botol semprot, botol penampung. Bahan aquades, padatan nasi. Padatan Na
Baik, kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan dua contoh larutan dengan larut air. Sebutkan dua contoh larutan dengan Larut air. larut air. Ada di bagian mana ini tadi? Keterangannya. Ada yang bisa bantu selagi kelompok 2 masih mencari-cari? Sebutkan contoh larutan dengan zat larutnya adalah air. Ayo, angkat tangan yang mau bantu boleh. Silakan. Kelompok 2 masih kesulitan. Sudah ketemu? Zat larutan gula, garam, program. Zat larut air, alkohol, asam, gula. Nah, maksudnya pelarut air misalnya garam, larutan garam. Kemudian larutan gula dalam air. Itu maksud pertanyaannya. Itu ya? Ya, sudah, kelompok 3. Oke. Baik, silahkan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kesimpulannya adalah yang pertama, larutan itu apa? Apa larutan? Campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Ya, jenis-jenis larutan apa saja? Homogen. Ada homogen dan heterogen. Kemudian larutan terdiri dari 2 macam penyusun, yaitu yang pertama adalah pelarut atau solvent. Yang kedua adalah terlarut atau solut. Kemudian pembentukan larutan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh interaksi partikel, kemudian melalui tahapan-tahapan pemisahan. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme reaksi antara zat pelarut dengan zat terlarut. Baik, dari ini silahkan tuliskan di LKPD refleksi kita seperti biasa. Apa yang sudah didapatkan hari ini? Belajar apa? Pengetahuan baru apa yang sudah didapat di kelas hari ini? Silahkan ditulis di LKPD setelah pembelajaran dikumpulkan. Sambil menulis LKPD, seperti biasa silahkan dikerjakan soal pada Google Form yang saya share di grup kelas. Kan? Baik, gimana nilainya? Ya, saya lihat ada beberapa, ada banyak yang bagus ya. Untuk yang di bawah 80, silahkan nanti di rumah dikerjakan kembali. Baik, anak-anak, dengan ini pembelajaran kita hari ini selesai. Tolong dipelajari kembali, cari referensi selain larutan
Kemudian campuran yang lain silahkan dicari di internet untuk menambah pengetahuan. Kemudian untuk minggu depan silahkan disiapkan kembali materinya, di-download seperti biasa di Google Classroom. Untuk tugas LKPD setelah ini langsung dikumpulkan, tidak usah di-upload, langsung dikumpulkan saja. Kemudian terima kasih untuk kalian yang sudah bekerja keras hari ini. Semuanya fokus. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Kemudian siapa yang mau mimpin doa? Ya, silakan Nolang memimpin doa. Di tempat duduk siaga. Marilah kita sebelum mengakhiri kegiatan pada saat ini sudah mulai. Selesai. Salam.